Iya, terima kasih untuk kesempatannya untuk hari ini. Eh, Sesuai dengan jadwal yang kita sudah rencanakan bahwa untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi yang dimana di beberapa hari yang lalu kita sudah menjadwalkan terkait dengan kegiatan kita di pra observasi untuk ini. Jadi saya sedikit ceritakan terkait dengan alurnya Ibu Rika terkait dengan kegiatan ini. Kebetulan saya ini ada tugas akan melakukan supervisi akademis di Ibu terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu Rika. Sebelum kita mulai ya Ibu, saya sedikit menyampaikannya ke Ibu Rika terkait dengan kegiatan supervisi akademis ini. Jadi di sini Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama kegiatannya itu adalah kegiatan pra observasi, kemudian yang kedua itu adalah kegiatan observasi, kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan pasca observasi. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi yang dimana kegiatan itu saya akan sedikit berdiskusi terkait dengan kesiapan Ibu pada kegiatan proses pembelajaran di kelas nantinya. Baik ya Ibu, bagaimana Ibu terkait dengan keadaan hari ini, sehat ya Bu? Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Saya juga sangat senang sekali berkesempatan untuk melakukan diskusi dengan Ya. Bapak, yang dimana saya juga berharap dengan diskusi ini saya juga bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Ya, sebelumnya saya juga merasa terima kasih ini sudah diajak berdiskusi sebelumnya Ya. Pak. Ya. Iya, terkait dengan tujuan kegiatan supervisi akademis di sini ya Ibu Rika ya. Jadi kegiatan di sini sebenarnya bukan mencari tahu terkait dengan kesalahan Ibu, kemudian bukan juga mencari mungkin hal-hal yang mungkin yang sangat kurang mungkin di kegiatannya nanti, tetapi kita lebih banyak di sini tujuan utamanya adalah bagaimana Ibu Rika nanti, jadi kita di sini sama-sama belajar bagaimana nanti kita dapat mengembangkan potensi kita, bagaimana proses pembelajaran itu lebih dimaksimalkan, lebih terarah ke peserta didik kita nantinya. Itu ya Ibu. Jadi di sini adalah bukan kita mencari kesalahan, tetapi kita akan mencoba membangun sebuah komunikasi sehingga nanti proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Iya Pak, betul. Iya. Bagaimana Ibu Rika terkait dengan kesiapannya, kira-kira untuk pelaksanaannya kira-kira hari apa Bu kita bisa laksanakan? Oh iya Pak, sesuai dengan yang saya susun ini, rencana pembelajaran yang telah saya susun ini akan saya lakukan itu nanti di hari Kamis Pak, seperti Ya. sesuai dengan jadwalnya seperti itu nanti insya Allah saya akan lakukan di hari Kamis seperti itu. Iya. Terima kasih ya Bu Rika ya, berarti untuk kegiatan kita, untuk kegiatan observasinya ya, kegiatan observasinya nanti kita akan laksanakan di hari Kamis ya. Ya. Terkait dengan ini Bu Rika, terkait dengan kesiapan apa saja Ibu yang sudah Ibu siapkan dalam kegiatan supervisi akademis ini? Iya, terima kasih Pak sebelumnya, dimana tentunya sebelum saya melakukan proses pembelajaran di sini saya telah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran tentunya Pak, yang nanti kita akan diskusikan. Nah setelah itu selain itu saya juga telah menyiapkan ini Pak, asesmen awal. Iya. Ya, di mana asesmen luar biasa ya. Iya, asesmen awal ini nanti akan saya gunakan untuk mengukur kemampuan siswa saya. Apakah siswa saya paham tentang materi yang akan saya lakukan seperti atau yang akan saya ajarkan seperti itu. Jadi nanti ada pemetaannya, siswa ini ternyata masih perlu bimbingan, atau siswa ini sudah paham utuh atau paham sebagian dan atau belum paham sama sekali. Jadi itu salah satu fungsi Pak saya menggunakan asesmen awal ini. Nah setelah itu saya juga telah menyiapkan media pembelajaran Pak, di mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran saya, media pembelajaran yang saya gunakan itu ada, saya menggunakan proyektor dan saya juga menggunakan media gambar yang telah saya siapkan juga sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan seperti itu Pak. Iya, sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan kesiapannya, terkait dengan supervisi kita nantinya, ini sangat luar biasa karena
kegiatan awal ibu itu sudah melakukan asesmen ya, kemudian dari hasil asesmen itu sudah bisa dipetak-petakan siswanya ya, mana yang paham utuh, paham sebagian, dan kemudian adalah paham yang betul tidak paham ya terkait dengan materi itu ibu. Nah kemudian dari hasil asesmen itu juga sudah melahirkan sebuah rencana pembelajaran ya, Iya, Pak. yang sangat luar biasa ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya ibu terkait dengan kira-kira ibu terkait dengan materi ibu ya, terkait dengan materi, tapi sebelum ke materi terkait dengan tujuan pembelajarannya dulu ibu, terkait dengan tujuannya itu kira-kira di tujuan pembelajarannya apa itu untuk kegiatan besok? Iya Pak, terima kasih. Untuk yang hari Kamis ini Pak, saya akan mengajarkan rencana ini, saya akan mengajarkan tentang materi bagaimana penggunaan huruf kapital dengan benar, karena dimana saya masih mengajar di kelas rendah Pak ya, jadi penting untuk mengajarkan bagaimana penggunaan huruf kapital itu dengan benar kepada anak-anak yang masih kelas 2, tentunya masih kelas rendah seperti itu Pak. Ya, terus selain itu saya akan menggunakan media gambar, di mana gambar itu nanti yang akan menjadi materi. Anak-anak akan mengamati gambar tersebut dan akan membuat atau menuliskan sebuah pernyataan atau sebuah kalimat. Ya, di dalam kalimat itu sudah harus ada bagaimana penggunaan tanda kalimat huruf kapital itu dengan benar, seperti itu Pak. Iya. Baik Ibu Rika, sangat luar biasa terkait dengan kesiapannya Ibu ya, terkait dengan materinya. Tadi itu materinya terkait apa ya? Tadi Bu ya, terkait dengan huruf kapital ya. Penggunaan huruf kapital ya, Pak. Penggunaan huruf kapital dengan baik, dengan benar. Oke. Nah, Ibu berada di kelas 2 ya. Iya betul Pak, di kelas 2. Mengajarnya di kelas 2, tentunya ini adalah hal yang sangat penting juga karena terkait dengan penulisan huruf kapital ini sangat perlu, karena terkadang peserta didik itu mereka belum paham ya terkait dengan bagaimana penempatan penulisan antara huruf kapital, di mana posisi huruf kapital yang seharusnya, karena kondisi yang kita banyak lihat di lapangan sekarang, mereka rata-rata banyak yang campur aduk antara huruf kapital dengan huruf kecil seperti itu ya. Jadi sangat luar biasa. Nah kemudian terkait dengan medianya Ibu Rika, ini sangat luar biasa karena ini juga sudah ada media yang sudah disiapkan. Kemudian contohnya tadi Ibu sudah menggunakan alat teknologi ya, contoh proyektor. Kemudian di samping itu juga Ibu sudah menyiapkan dalam bentuk gambarnya terkait dengan ini. Nah pastinya Bu, saya sudah sangat ini ya Ibu, tidak apa ya namanya, terkait dengan persiapan Ibu sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan besok itu sudah dapat berjalan dengan baik. Nah kemudian dari persiapan yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira ya Ibu, kita mengandai-andai saja ya Ibu, kira-kira ada tidak kendala yang akan Ibu hadapi di proses pembelajarannya besok nanti akan dihadapi? Nah di mana Pak, untuk mengantisipasi itu tentunya saya harus benar-benar ekstra dalam melakukan perhatian saya kepada mereka, di mana salah satu cara yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode yang beragam Pak ya, dimana karena terlalu banyaknya mereka yang membuat karakteristik juga di dalam kelas sangat beragam, tentunya tidak cocok jika hanya menggunakan 1-2 metode saja seperti itu. Jadi dimana saya juga menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar tujuan pembelajaran saya bisa tercapai Pak, seperti itu. Iya. Sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tari terkait dengan beberapa kendala ya yang akan dihadapi, yang dimana jumlah kelas Ibu itu ya cukup lumayan banyak ya Pak, betul sekali. lumayan banyak. Kemudian mungkin dari hasil asesmen juga sudah Ibu dapatkan terkait dengan bagaimana kesiapan peserta didik. Tapi saya yakin Ibu Rika terkait dengan beberapa kesiapan Ibu tadi terkait dari proses pembelajaran itu, saya yakin bahwa proses itu akan berjalan dengan baik karena Ibu juga sudah menyiapkan terkait dengan medianya sangat menarik, ada dalam bentuk tadi dalam bentuk gambar, kemudian juga ada media pembelajarannya yang sangat menarik karena di era sekarang yang digunakan gitu Ibu ya, dengan menggunakan teknologi itu Ibu. Nah kemudian yang sekarang ya Ibu, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah dari kegiatan kesiapan Ibu ya, kira-kira apa yang akan Ibu
ingin capai dari proses pembelajaran itu yang akan ibu lakukan di kegiatan ibu nantinya. Oh iya Pak. Nah, mengenai tentang apa yang harus atau apa yang akan dicapai dari proses pembelajaran saya Pak, dimana kita sama-sama tahu Pak bahwa masih kelas 2 itu masih sangat perlu untuk membacanya seperti itu ya, terutama itu membacanya. Nah, tujuan saya untuk tercapainya pembelajaran saya ini, saya mau bahwa seluruh peserta didik saya itu sudah mampu paling tidak untuk membaca Pak, seperti itu, untuk membaca, sehingga untuk melangkah ke pembelajaran selanjutnya itu bisa dikatakan jauh lebih mudah jika dalam satu kelas itu sudah hampir semuanya tahu membaca, seperti itu Pak. Mungkin itu yang saya ingin capai sekali Pak, karena mengingat jika kita mengajarkan materi kepada peserta didik kita, kalau ada salah satu di antara mereka yang sangat tidak bisa membaca juga, itu bisa dikatakan mengganggu juga yang lainnya Pak. Dalam artian bukan mengganggu bagaimananya, ya kasihan juga untuk anaknya yang lainnya sudah bisa paham, dia untuk membaca bacaannya saja masih kurang, ini apa maksudnya, seperti itu. Jadi saya yang ingin capai sekali itu ya adalah dalam proses membacanya itu Pak, seperti itu. Iya, sangat luar biasa ya Ibu Rika apa yang sudah disampaikan terkait dengan capaian yang ingin dicapai pada proses pembelajaran Ibu nantinya. Saya garis bawah ya terkait dengan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, berarti kita lebih banyak ke peningkatan literasi ya Ibu terkait dengan ya, supaya peserta didik lebih paham terkait dengan cara membaca, bagaimana terkait dengan penulisan kapital yang sebenarnya ya, itu sangat luar biasa Ibu. Nah, kemudian ya Ibu, yang saya ingin tanyakan berikutnya adalah terkait dengan strategi nih Ibu. Terkait dengan strategi Ibu, karena kesiapan tadi mulai dari media, kemudian sudah melakukan asesmen, kemudian kira-kira ya Ibu dari kegiatan pembelajaran Ibu, dari RPP yang Ibu sudah buat ya, karena bisa saya lihat Ibu ya RPP-nya. Oh iya bisa ya, Pak. karena di sini ya Ibu RPP-nya yang saya sudah lihat ya Ibu, RPP-nya saya sudah lihat di sini, ini sudah sangat luar biasa Ibu, sudah sangat luar biasa terkait dengan penyusunannya, karena RPP-nya di sini sudah berdiferensiasi, kegiatan pembelajarannya terpusat kepada murid, kemudian medianya juga sudah sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan medianya. Nah, kemudian ini terkait dengan ini belum ada ya Bu, terkait dengan LKPD-nya ya Ibu. Oh iya Pak. Ya, LKPD-nya belum sempat buat ini Pak. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti LKPD-nya ya Ibu nanti iya, nanti Pak, bisa dibuat nanti supaya lebih terarah nanti proses pembelajaran kita ya Ibu. Tapi selain dari ini sudah sangat luar biasa Ibu. Intinya adalah sudah berdiferensiasi Ibu, pembelajarannya dan lebih menyenangkan saya lihat Ibu ya. Oke Ibu. Kemudian ya Ibu terkait dengan metode tadi, kira-kira dari RPP yang sangat luar biasa ini Bu, yang sudah Ibu susun ya, rencana pembelajaran sudah sangat luar biasa, kira-kira metode yang akan Ibu gunakan nih, yang akan digunakan pada saat kegiatan proses pembelajarannya nih Ibu. Ya baik Pak, terima kasih. Sebelumnya tadi saya telah menjelaskan Pak, saya di awal pembelajaran itu saya menggunakan asesmen awal. Nah, itulah tujuan saya gunakan asesmen awal itu Pak, sebenarnya untuk memetakan metode yang akan saya gunakan kepada peserta didik saya Pak. Di mana dari hasil asesmen itu Pak terbagi menjadi 3, yaitu ada peserta didik yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham sama sekali. Nah, tentunya dari 3 karakteristik peserta didik ini juga metodenya tidak bisa disamakan Pak kalau menurut saya. Ya baik. Jadi di sini saya menggunakan metode di mana untuk yang paham utuh, di mana mereka sudah hampir sebagian paham tentang materi yang akan saya ajarkan. Jadi mereka cenderung metode yang saya gunakan adalah metode diskusi beserta teman sebangkunya, seperti itu. Nah, diskusi beserta teman sebangkunya. Terus kalau untuk peserta didik yang paham sebagian, yang istilahnya masih perlu bimbingan saya gunakan
metode diskusi kelompok, di mana saya membuat kelompok yang agak besar, di mana terus saya akan lebih memberikan penjelasan yang lebih detail lagi untuk peserta didik yang paham sebagian itu. Nah, untuk karakteristik peserta didik yang belum paham sama sekali, nah ini yang menjadi perhatian saya, Pak, di mana saya di sini menggunakan metode yang sangat banyak, diantaranya metode ceramah, metode diskusi juga, tapi di sini diskusinya lebih ke antara saya dengan peserta didik itu sendiri. Jadi perhatian saya lebih saya fokuskan ke peserta didik yang belum paham sama sekali itu, Pak, karena untuk membantu peserta didik itu mengejar teman-temannya yang notabene-nya mereka sudah paham, sedangkan yang satunya ini masih perlu bimbingan yang secara khusus seperti itu, Pak. Ya, sangat luar biasa ya Ibu Rika terkait dengan metode pembelajarannya yang akan Ibu lakukan. Jadi lagi-lagi Ibu mengacunya kepada hasil asesmen awal pembelajarannya Ibu. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu tadi menggunakan 3 metode ya yang Ibu dari hasil asesmen. Beda ya hasil metodenya yang dilakukan ke siswa yang memang siswa itu paham utuh, kemudian paham sebagian, kemudian siswa yang betul-betul belum paham terkait dengan materi. Sangat luar biasa ya Ibu, kalau saya melihat ini lebih ke metode pembelajaran yang cooperative learning ya nanti, karena dia adalah sistem diskusi kelompoknya sangat luar biasa, karena di mana adalah siswa kita yang berada di kelas 1 itu sudah berani untuk melakukan metode itu, karena memang harus dari awal harus diajari bagaimana berdiskusi yang baik ya. Bapak dan Ibu sudah sangat luar biasa Ibu Rika terkait dengan strategi atau metode yang akan Ibu lakukan nanti di proses pembelajaran. Oke Ibu, saya ke pertanyaan yang terakhir ya mungkin ya Ibu terkait dengan kegiatan kita untuk hari ini di kegiatan pra observasi Ibu. Nah, dari hasil yang akan kita lakukan nanti di kegiatan observasinya pada saat saya melihat kegiatan supervisi akademis ya Ibu. Jadi nanti di kegiatan kita nanti saya akan lebih banyak mencatat ya, nggak apa-apa ya Bu. Saya akan lebih banyak mencatat terkait dengan mungkin hal-hal yang mungkin akan kita perbaiki bersama terkait dengan itu. Nah, dari kira-kira Ibu ya, dari kegiatan itu kira-kira dari kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan saya lakukan nanti di kegiatan observasi nanti, kira-kira apa harapan Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi nanti? Nah, di mana Pak harapan saya di sini karena pembelajaran sekarang itu harus lebih berpusat pada murid, dan tentunya dari apa nanti yang akan Bapak sampaikan kepada saya harap dapat saya jadikan motivasi untuk saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, dan bagaimana cara saya memberikan pembelajaran nanti kepada peserta didik saya, bagaimana saya nanti melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih membuat peserta didik saya itu nyaman dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Iya, sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan harapan Ibu setelah kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya, kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di hari Kamis nanti ya Ibu. Iya, insya Allah di hari Oke Kamis. Ibu, ini kemudian yang terakhir nih Bu, kira-kira untuk kita kan ada 3 tahapan tuh Bu. Yang pertama adalah kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, kemudian ada kegiatan terakhir Ibu, pasca observasi. Nah, di mana kegiatan pasca observasi itu adalah kita akan lebih banyak sharing Ibu terkait dengan catatan-catatan saya ya Ibu terkait dengan pengembangan kita sama-sama Ibu. Nah, terkait dengan itu Bu, kira-kira hari apa ya Ibu kita bisa laksanakan untuk kegiatan pasca observasinya nanti Ibu? Oh iya, karena nanti kegiatan observasinya insya Allah saya akan lakukan di hari Kamis ya Pak. Mungkin di hari Kamis juga itu bisa, atau di hari-hari selanjutnya juga bisa, saya mengikuti Bapak saja ya. Oke Ibu ya, jadi jadi kita laksanakan hari Kamis saja ya Iya, Ibu ya, hari Kamis. betul. Jadi supaya nanti terkait dengan catatan-catatan itu saya juga sudah bisa sampaikan hari itu juga Ibu ya. Oke Bu ya, mungkin itu saja ya Ibu terkait dengan pra observasi kita untuk hari ini. Sangat luar biasa Ibu. Mudah-mudahan di hari Kamis kita bisa ketemu kembali Ibu, karena sekarang juga sudah jam istirahat ya Ibu. Jadi saya tidak akan banyak mengganggu terkait dengan aktivitas Ibu untuk hari ini.
mudah-mudahan Ibu sudah bisa mempersiapkan kembali terkait dengan beberapa kesiapan yang mungkin yang belum lengkap di penyusunan RPP-nya Bu, termasuk tadi LKPD-nya Iya, tadi betul, ya, Pak. terkait dengan itu supaya untuk kegiatannya nanti lebih maksimal lagi nanti Bu. Oke, mungkin Iya, itu Pak. saja Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Terima Iya, kasih Pak. ya Ibu untuk Sama-sama. hari ini kita belajar bersama Ibu. Iya. Terima kasih ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, syuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, sekarang dengarkan dulu namanya ya. Dengarkan namanya Abisar. Hadir, Bu. Adriansa. Coba perhatiannya dulu ke Ibu. Hari ini kita akan belajar subtema 2, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dengan benar pada nama seseorang. Selanjutnya kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang waktu. Ibu mau tanya lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu itu apa? Jam. Kemarin itu di pembelajaran 1 ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran 2. Semuanya buka halaman 11 di buku temanya. Ya. Apa yang kalian lihat? Orang berenang. Kita memperhatikan gambar ini. Di gambar ini kalian melihat ada berapa orang? 5. Masa cuma 5? Ada berapa? 7. Ada yang pakai jilbab. Ada yang rambutnya pendek. Ada yang pakai bandok. Ada yang pakai kacamata. Ada yang kulitnya hitam. Nah, kalau dilihat dari gambar, berarti yang bermain di permainan ini berasal dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, terus dari contoh warna kulit yang berbeda. Ada kan ini? Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Sekarang coba perhatikan. Udin dan teman-teman berbeda agama. Lihat, berbeda agama tidak? Tidak berbeda ya. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Kenapa bisa hidup rukun? Karena terbukti dari mereka bisa bermain bersama walaupun dia berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Coba lihat gambarnya. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka mau bermain bersama. Itu menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman.
Di dalam bacaannya ada nama siapa saja? Sekarang kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dengan benar. Apa itu huruf kapital? Apa? Satu atau yang dua? Iya, yang satu, yang ini, yang ini. Bukan berarti ibu bilang huruf besar tulisannya terus dikasih ke besar. Bukan begitu ya. Huruf kan itu ada dua. Biasanya di dalam penulisan itu, pernah lihat penulisan huruf seperti ini? Benar. Kalau ini huruf apa?
Pak. ketemu kembali ya Ibu Alhamdulillah. di kegiatan kita untuk hari ini. Sesuai dengan jadwal kita bahwa untuk hari ini kita akan melakukan tahapan terakhir ya Ibu dari supervisi akademik kita, yaitu masuk pada kegiatan pasca observasi ya. Betul Pak. Iya. Baik Ibu, kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Saya sudah melihat sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Nah sekarang bagaimana perasaannya Ibu untuk hari ini? Ya, perasaannya untuk hari ini Pak ya sangat senang dan alhamdulillah sudah tadi sudah ada beberapa juga dijelaskan saya letak kurangnya di mana. Jadi ya saya sudah sangat senang Pak karena di mana saya tentunya belum tentu juga saya kalau melakukan proses pembelajaran sendiri itu tanpa diamati oleh rekan sejawat. Kita tidak tahu Pak kurangnya kita itu ada di mana ya, seperti betul, itu ya. Itu salah satu bentuk rasa syukur saya karena berkat setelah diobservasi ini jadi saya tahu Pak di mana yang harus perlu lebih dikembangkan lagi seperti itu. Iya, baik Ibu Rika, sangat senang sekali ya. Begini Ibu, ada beberapa yang ingin saya dapati informasi ya dari Ibu terkait dengan kegiatan supervisi akademik kemarin. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu Bu, hal-hal baik apa yang Ibu temukan dalam kegiatan kemarin pada saat iya, Ibu Pak. melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya baik. Tentunya Pak hal baik yang saya dapati dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, yang telah Bapak amati itu, dimana hal baik yang saya temukan itu saya melihat anak-anak sudah hampir semuanya paham dengan materi yang saya ajarkan seperti itu. Terus dimana anak-anak juga sudah mampu atau mengetahui konsep dasar yang telah saya ajarkan. Kemarin saya mengajarkan tentang penggunaan huruf kapital itu. Nah, sebagian besar dari mereka itu sudah tahu letak di mana letak penggunaan huruf kapital itu seharusnya diletakkan di mana seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya Ibu ya dari kegiatan kemarin itu sudah nampak ya, Ibu Iya, sudah Pak. sangat terlihat dari apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat luar biasa. Karena mungkin lagi-lagi karena diawali dengan asesmen ya Ibu, Iya, Pak. sehingga terkait dengan hal-hal yang mungkin yang positif, yang baiknya itu sudah nampak sih Bu dari kegiatan yang saya amati kemarin. Nah sekarang lagi Bu, dari semua rangkaian proses pembelajaran yang Ibu lakukan, mulai dari awal sampai di akhir kegiatan Ibu, kira-kira hal yang perlu diperbaiki kira-kira apa Bu? Dari Ya. letaknya dari mana Ibu yang masih perlu dilakukan perbaikan? Iya Pak, baik. Tentunya Pak dalam proses pembelajaran kemarin yang telah saya lakukan itu masih banyak tentunya yang perlu diperbaiki. Yang paling menonjol itu yang saya lihat itu karena masih adanya anak-anak yang masih pasif Pak dalam proses diskusi ini. Ini juga menjadi PR bagi saya bagaimana saya bisa meningkatkan keaktifan mereka untuk ikut berdiskusi, bagaimana metode saya, apakah ada yang perlu diperbaiki lagi untuk bagaimana mereka supaya aktif semuanya dalam berdiskusi Pak, begitu. Jadi ataukah mungkin karena terlalu banyaknya peserta didik dalam satu kelas sehingga memang proses diskusi itu masih kurang berjalan dengan baik, sehingga yaitu masih banyak ya juga nggak banyak sekali tapi masih ada memang beberapa yang masih sangat pasif dalam diskusi, takut untuk mengeluarkan pendapatnya seperti itu Pak. Iya. Baik Ibu, terkait dengan hal-hal tadi yang masih perlu dikembangkan ya Bu, yang akan Ibu lakukan ke depan nanti, ini sudah sangat luar biasa Ibu, karena Ibu sudah ada strategi yang akan dilakukan Iya, Pak. nanti. Nah terkait dengan itu kira-kira ya terkait dengan kegiatan yang Ibu sudah susun terkait. Nah sekarang kita akan masuk ke tanggung jawab Ibu. Iya, betul. Terkait dengan tanggung jawab, kira-kira bagaimana Ibu terkait dengan tanggung jawab Ibu sebagai wali kelas yang ada Iya. di kelas Ibu? Ya baik Pak. Tentunya kalau berbicara tanggung jawab Pak, besar sekali tanggung jawabnya kita sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai wali kelas, di mana kita mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran itu, di mana
kita harus lebih mampu memahami karakteristik peserta didik kita Ya, itu betul, sendiri. betul. Ya baik. Sebenarnya untuk mengantisipasi itu ya kemarin saya sudah melakukan asesmen awal seperti itu yang saya lakukan, itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya untuk lebih mengetahui bagaimana peserta didik saya itu. Ternyata dari hasil asesmen itu juga sangat membantu saya dalam bagaimana memetakan mereka seperti itu. Ini bukan berarti memetakan di antara yang bodoh dengan yang pintar, tidak seperti itu Pak, tapi ini untuk bagaimana agar pembelajaran terdiferensiasi itu dapat berjalan dengan baik di dalam proses pembelajaran di kelas saya seperti itu Pak. Iya, sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan tanggung jawab Ibu sebagai wali kelas di kelas Ibu, karena gambaran kemarin itu sebenarnya sudah nampak sih Ibu, sudah sangat terlihat sekali terkait dengan tanggung jawab Ibu, dimulai dari kesiapan asesmen sebelum Ibu menyusun RPP itu sudah sangat nampak sih sebenarnya Ibu sangat luar biasa terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya Ibu, terkait dengan kompetensi yang kira-kira yang masih perlu Ibu kembangkan dengan melihat Ibu yang sudah lakukan selama ini. Kira-kira dari perjalanan Ibu selama Ibu mengajar di kelas, kira-kira kompetensi apa ini Ibu yang masih perlu dikembangkan Ibu kira-kira? Iya baik Pak, dari pengalaman yang sudah sudah mengajar beberapa tahun belakangan ini, dan tentunya Pak berbeda dalam artian ini setelah saya diobservasi dan sebelum saya mulai diobservasi, tentunya itu ada perbedaan Pak, di mana kompetensi yang perlu saya kembangkan ini berdasarkan juga telah hasil observasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Kurangnya saya itu saya juga menyadari dalam memberikan metode pembelajaran ya seperti itu, karena kita Bapak tahu sendiri banyaknya peserta didik dalam kelas saya, sehingga tidak mungkin hanya bisa menggunakan 2-3 metode saja. Jadi saya menyadari Pak, saya masih banyak kekurangan dalam melakukan atau memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik saya seperti itu. Jadi secara garis besar ya itu yang menjadi PR sekali untuk saya Pak, dan ternyata ketemu dengan hasil observasi yang Bapak lakukan kemarin kepada saya saat proses di dalam kelas seperti itu. Iya, ini sangat menarik sekali sih Ibu terkait dengan kompetensi, karena ini kebanyakan guru-guru yang ada di luar sana ya, kebanyakan teman-teman yang ada di luar sana, masih banyak teman-teman yang di luar sana yang memang yang notabene mereka tidak mau atau mungkin dia cuman diam terkait dengan bagaimana seorang guru itu dapat meningkatkan kompetensinya, karena lagi-lagi adalah dampaknya sebenarnya terkait dengan proses dampaknya ke peserta didik. Jadi semakin kita banyak melakukan pengembangan terkait dengan kompetensi apapun itu bentuknya, saya yakin bahwa output kemudian hasil dari proses sebuah pembelajaran itu akan maksimal ketika akan dibarengi dengan guru-guru yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa Ibu terkait dengan planning atau proses yang akan Ibu lakukan ke depan nantinya. Nah, dari semua apa yang Ibu sudah lakukan, mulai dari pengembangan, kemudian ada tanggung jawab, kemudian hal terkait dengan perbaikan yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira Ibu dukungan apa yang Ibu untuk dapat memaksimalkan dari sebuah tindak lanjut dari hasil yang akan Ibu lakukan nanti? Ibu kira-kira dukungannya dari mana Ibu? Ya baik. Kalau berbicara soal dukungan Pak, sebenarnya di sekolah kami ini, di sekolah kita ini tidak kekurangan dukungan sebenarnya kalau kita pikir, karena bagaimana kita tahu betul di sekolah kita ini sudah sangat baik dalam proses manajerialnya dan lain sebagainya. Bahkan program sekolah pun yang setiap minggu kita lakukan KKG mini di sekolah itu sebenarnya sudah sangat cukup baik. Tetapi jika di antara itu semua tentunya juga masih ada beberapa dukungan yang masih perlu harus dilakukan. Nah, kalau menurut saya Pak, dukungan untuk saya perlukan itu adalah dalam bentuk fasilitas seperti kayak ruangan kelas seperti itu Pak, agar peserta didik kami itu bisa secara bagaimana ya Pak, kalau terlampau banyak juga dalam kelas ya betul seperti itu, kayak pembelajaran bagaimana juga metode seharusnya yang
seharusnya bisa berhasil, mungkin karena terlampau banyaknya juga dalam satu kelas sulit untuk dicapai seperti itu Pak. Jadi sebenarnya dukungan yang paling saya butuhkan yaitu fasilitas berupa ruangan kelas Pak, seperti itu. Iya, ini sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan apa penerapan yang sudah dilakukan di sekolah Ibu, terkait mulai dari dukungan dari kepala sekolah, Iya, mungkin betul. teman-teman dukungan dari teman sejauh itu sudah sangat luar sangat biasa. baik. Cuman satu hal mungkin yang perlu kita garis bawahi untuk di kelasnya Ibu, karena kebetulan Ibu itu memiliki jumlah siswa yang cukup lumayan padat dalam kelas, sehingga ini juga sangat berpengaruh terhadap proses yang Ibu lakukan. Karena kita ketahui bersama, walaupun sebenarnya media yang digunakan itu luar biasa, kemudian RPP-nya sudah susun sangat luar biasa, diawali dengan asesmen, tetapi lagi-lagi adalah ketika mungkin Ibu berhadapan dengan jumlah siswa yang sangat banyak, ini pun akan menjadi sebuah permasalahan ya Ibu. Iya, betul Jadi sekali. ya Ibu, ini saya sudah dapatkan juga terkait dengan itu. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti jumlah rasio siswa itu bisa dimaksimalkan ya Ibu, sehingga proses juga dapat berjalan dengan baik. Nah sekarang Ibu ya, kita ke pertanyaan berikutnya nih Ibu, terkait dengan perasaan Ibu nih, setelah kita melakukan supervisi, kemudian kita melakukan pelaksanaan kegiatan yang mulai dari tahap 1 prah, kemudian masuk ke supervisi, observasi, kemudian kita sampai hari ini. Nah kira-kira bagaimana perasaan Ibu nih? Ya baik Pak, tentunya perasaan saya seperti yang saya katakan di awal tadi, saya cukup senang dan bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak, terus diberikan juga kesempatan diobservasi secara langsung proses pembelajaran saya di dalam kelas itu bagaimana, kurangnya di mana. Jujur Pak, saya di sini tidak merasa didiskriminasi kalau saya ini masih kurang, tidak, saya tidak merasa seperti itu. Bahkan saya di sini merasa sangat senang karena saya jadi mengetahui di mana kompetensi saya yang masih kurang, diletaknya itu di mana, sehingga bisa menjadi bahan saya untuk lebih meningkatkan kompetensi saya untuk belajar lagi. Terus tentunya Pak, kita tidak menutup diri atau bagaimana, karena seperti yang kita ketahui Pak, perkembangan teknologi dan informasi sekarang itu sudah sangat pesat. Jadi tugas guru juga, kita juga tidak boleh kalah dengan teknologi yang berkembang saat ini. Jadi menurut saya memang observasi ini sangat membantu saya Pak, membantu sekali dalam bagaimana saya bisa memetakan peserta didik saya, bagaimana saya bisa menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik saya, terus bagaimana saya menggunakan media pembelajaran, tentunya media pembelajaran yang menarik, interaktif dan lain sebagainya yang menarik perhatian siswa, seperti itu. Jadi berdasarkan observasi yang telah Bapak berikan itu sungguh-sungguh sangat membantu untuk saya, seperti itu Pak. Iya, sangat luar biasa ya Ibu terkait dengan apa yang Ibu sudah peroleh dari hasil kegiatan kita, mulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi sampai di kegiatan hari ini Ibu. Sangat luar biasa terkait dengan itu. Nah sekarang Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu, saya mendapatkan dari informasi dari Ibu. Nah kira-kira aksi ya atau tindak lanjut dari sebuah proses yang apa yang Ibu sudah dapatkan dari kegiatan kita untuk hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, kira-kira apa Ibu tindak lanjut dari apa yang kita sudah peroleh bersama itu dari kegiatan observasi ini? Iya baik Pak. Tentunya Pak, sangat disayangkan sekali kalau dari hasil observasi ini tidak saya tindak lanjuti untuk kedepannya. Tentunya di sini tindak lanjut yang saya lakukan itu bagaimana saya bisa lebih belajar menggunakan metode yang bervariasi lagi kepada peserta didik saya, terus bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik saya, terus bagaimana saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang baik, seperti itu Pak. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih memperhatikan itu Pak, lebih belajar lagi soal itu. Jadi mungkin tindak lanjut yang saya akan lakukan itu seperti itu Pak. Iya, terima kasih Ibu Rika untuk kebersamaan kita untuk hari ini, sangat luar biasa Ibu terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan. Itu pun nanti akan langsung dieksekusi ya Ibu terkait dengan mungkin temuan-temuan yang hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Terima kasih Ibu Rika, mungkin cukup ya untuk kegiatan kita hari ini. Saya sudah dapatkan dari beberapa hal yang ingin saya pahami dari apa yang kita sudah lakukan Ibu, mulai dari kegiatan awal sampai di kegiatan akhir untuk kegiatan hari ini.
Iya. Jadi untuk kegiatan kita sudahi. Iya. Inti dari kegiatan ini kita belajar bersama. Ibu, saya di sini tidak datang untuk menggurui Ibu Rika, tetapi intinya adalah kita belajar bersama bagaimana kita bisa dapat memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan ke peserta didik kita, ya sesuai dengan tuntunan yang ada sekarang, Ibu Rika. Iya. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan esok atau lusa mungkin saya juga bisa diobservasi sama Ibu ke depan. Iya. Nanti intinya adalah kita belajar bersama ya, Ibu. Betul, Pak. Oke. Terima kasih Ibu. Saya Juga akhiri terima ya, Ibu. kasih. Saya akhiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.